Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama Ustazah Mei dan Ustazah Ana, kita akan belajar di tema 8, Subtema 3, Aku Suka Berpetualang. dan subtema 4, Aku Suka Berkarya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wah, kali ini kita belajar bertemakan Aku Suka Berpetualang. Kira-kira apakah kalian suka berpetualang? Dengan berpetualang, kalian bisa mengunjungi berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk belajar. Bukan hanya pemandangan, tetapi kalian bisa belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Gunung Bromo di Jawa Timur, ada Keraton Yogyakarta yang ada di Jawa Tengah, ada juga air terjun Curug yang ada di Jawa Barat, dan Rumah Gadang yang ada di Sumatera Barat, dan juga ada Pasar Terapung yang ada di Banjarmasin. Tetapi masih banyak lagi daerah-daerah yang ada di Indonesia yang bisa kalian kunjungi. Nah, apakah kalian sudah pernah mengunjungi dari yang Ustazah sebutkan, anak-anak? Bukan hanya untuk berpetualang, tetapi ketika berpetualang, kalian juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, terutama peraturan rambu lalu lintas. Coba kita belajar supaya kalian paham ya. Nah, anak-anak, untuk rambu lalu lintas sendiri itu ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama ada rambu larangan, kemudian rambu perintah, ketiga rambu peringatan, dan rambu petunjuk. Untuk rambu larangan ada beberapa contohnya, yaitu jika ada tanda S kemudian dicoret, maka itu artinya dilarang stop atau berhenti. Dilarang berhenti. Kemudian ada tanda panah mengarah ke kiri, itu artinya dilarang belok ke kiri. Begitu juga dengan sebaliknya, jika mengarah ke kanan kemudian dicoret, maka itu artinya dilarang belok kanan. Berikutnya, jika ada tanda atau huruf P kemudian dicoret, maka artinya dilarang parkir. Dan jika ada tanda sepeda motor kemudian dicoret, maka itu artinya untuk pengendara sepeda motor dilarang masuk. Nah, anak-anak, untuk rambu larangan sendiri, dasar warnanya adalah warna merah. Paham kan anak-anak? Ayo, siapa yang belum paham arah kanan dan kiri? Harus dipahami ya. Kemudian, untuk rambu perintah, contohnya yaitu arah tanda panah lurus. Itu artinya perintahnya harus lurus. Harus jalan menuju lurus ya. Jalannya lurus. Kemudian, ada tanda mengarah ke kanan, maka itu artinya perintahnya harus belok ke kanan. Kemudian, jika arah ke kiri, maka wajib belok ke kiri. Dan jika ada tanda panah yang berputar, itu artinya harus mengitari bundaran. Kemudian, jika ada tanda orang bergandengan tangan dengan anak-anak, maka itu artinya area itu adalah pengguna pejalan kaki. Untuk rambu peringatan, contohnya yaitu jika ada tanda seperti itu yang digambar, maka artinya jalan bergelombang, maka harus hati-hati. Kemudian, jika ada tanda panah belok arah ke kiri, maka harus belok ke kiri jalannya. Kemudian lanjut,
Jika menemukan tanda seperti ini, maka kalian harus berhati-hati karena jalan licin. Ya. Kemudian juga jika ada tanda seperti ini, itu artinya jalan mengalami penyempitan. Jadi jalannya akan lebih sempit dari sebelumnya. Dan jika ada tanda seperti ini, maka harus berhati-hati karena jalannya itu menurun curam, anak-anak. Paham ya? Jadi jika ada rambu peringatan itu biasanya didasari warna kuning. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui arti dari simbol-simbol rambu lalu lintas. Kemudian yang terakhir yaitu rambu petunjuk. Contohnya, jika menemukan seperti ini, maka itu artinya Kota Bandung atau Jakarta itu mengarah ke kanan atau belok ke kiri. Berarti itu belok ke kiri. Jika Yogyakarta, Tasikmalaya, itu ada tanda ke kanan, maka artinya jika mau mengarah ke Yogyakarta atau Tasikmalaya, maka harus belok ke kanan. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Ini adalah beberapa contoh saja, karena sebenarnya rambu lalu lintas itu sangat banyak anak-anak. Jadi kalian bisa mempelajarinya di buku atau di Google. Bisa kalian cari ya. Ini adalah beberapa contoh yang sering keluar. Ada di beberapa jalan raya atau rambu lalu lintas untuk pengguna jalan. Wah, ternyata Udin dan kawan-kawan sedang ingin berpetualang loh. Coba perhatikan cerita dari paragraf tersebut ya. Ustazah bacakan ya anak-anak. Paragraf pertama. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Paragraf kedua. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Wah, ternyata Udin dan kawan-kawan sangat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Kalian juga harus seperti itu ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang ide pokok atau pokok pikiran. Kalian masih ingat kan di tema sebelumnya tentang kalimat utama? Nah, ide pokok atau pokok pikiran ini hampir sama dengan kalimat utama loh untuk mencari caranya untuk mencari pokok pikirannya dalam suatu paragraf. Jadi, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Dapat disimpulkan pada paragraf pertama yang ada di cerita di atas, maka pokok pikiran paragraf pertama yaitu hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Jadi, pokok pikiran yang ada di paragraf pertama yaitu ada di awal paragraf. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Karena kalimat tersebut merupakan pokok pikiran dari satu paragraf tersebut. Dan diingat-ingat ya anak-anak, dalam setiap paragraf akan selalu ada satu pokok pikiran. Pokok pikiran yang kedua yaitu semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, dari kalimat semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas merupakan inti atau maksud dari satu paragraf tersebut. Bagaimana anak-anak? Paham kan? Jadi intinya pokok pikiran hampir sama dengan kalimat utama untuk mencari kalimat atau pokok pikirannya dalam satu paragraf. Nanti di rumah dicoba ya anak-anak bersama ayah dan bunda. Di jalan raya banyak pengguna jalan seperti pengendara motor, pengendara mobil, sepeda, bus, dan lain-lain. Kira-kira kendaraan apa sih yang kalian sukai? Dengan itu kalian bisa menggambar kendaraan yang kalian sukai loh. Nah, kalian bisa menggambar, kemudian diberi hiasan dan diwarnai seperti tampilan yang sudah tampilkan. Di situ ada kereta api, kemudian dihias dengan garis-garis dan diwarnai. Sangat bagus kan? Hanya dihias dengan garis-garis, tetapi bisa bagus.
Kemudian contoh berikutnya, ada kertas kemudian dihias dengan titik-titik. Hanya dengan titik-titik, tapi bagus ya anak-anak. Kemudian ada selembar kertas, kemudian diberi hiasan titik-titik. Sama ya, tapi bisa menghasilkan hasil yang bagus atau menghasilkan hasil seni. Berikutnya yaitu ikan. Nah, dari gambar ikan tersebut, di situ dihiasi dengan hasil garis-garis. Nah, maka hasilnya seperti itu. Bagaimana anak-anak? Bisa kan? Seperti contoh, misal nih ya, ada truk, kemudian kalian bisa diberi hiasan titik-titik, seperti ini, kemudian kalian bisa kombinasikan dengan atau digabungkan dengan hiasan garis dan garis. Maka akan menghasilkan seperti ini. Tinggal bisa kalian warnain. Coba, kalian bisa kan? Dicoba di rumah, kira-kira kendaraan apa yang kalian sukai, kemudian kalian beri hiasan titik-titik dan garis. Sada pengen tahu nih, coba kalian menggambar di rumah ya. Kira-kira bisa atau enggak ya? Maka dapat disimpulkan anak-anak, jadi titik dan garis adalah unsur-unsur dalam menghasilkan bentuk seni. Nah, titik dan garis merupakan unsur-unsur seni anak-anak. Jadi bisa menghasilkan atau membuat gambar menjadi lebih indah. Paham ya anak-anak? Hanya dengan titik dan garis. Setelah asik bertualang, yuk kita berkarya. Anggota pramuka rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya ialah melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak contoh hasil karya, misalnya menulis sastra, menggambar, dan menghias. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah. Ada denah sekolah, dan ada denah kelas. Untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Yuk, kita pelajari lebih dalam lagi. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Denah dilengkapi dengan arah mata angin. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Terdapat 8 mata angin. Ada U, TL, T, TG, S, BD, B, dan BL. Kita perhatikan keterangan dari tiap-tiap mata angin tersebut. U untuk utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Dipelajari dan dipahami. Semangat! Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Perhatikan dan amati, denah ini sudah dilengkapi dengan arah mata angin. Perhatikan juga bangunan-bangunan yang terdapat dalam denah ini. Mari kita jelaskan posisi masing-masing bangunan. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola.
Bisa diartikan, SD Nusantara berada di barat pos ronda. Atau SD Nusantara berada di timur lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat ibadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Masjid berada di barat laut SD Nusantara. Nah, tahukah kamu di manakah letak Taman Kenanga? Berikutnya, yuk kita ikuti kegiatan Udin. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyaknya rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewati dalam bentuk tabel. Di Jalan Mawar, Udin menemukan 35 rumah. Di Jalan Anggrek 45 rumah, Jalan Kamboja 50 rumah, dan di Jalan Lili 60 rumah. Selanjutnya, Udin merubah laporannya dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram Udin. Terdapat dua garis bilangan vertikal dan garis bilangan horizontal. Pada garis bilangan vertikal, Udin menuliskan angka 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Sedangkan pada garis bilangan yang horizontal, Udin tidak menuliskan bilangan. Udin membuat persegi panjang yang berwarna-warni. Warna biru untuk Jalan Mawar, warna merah untuk Jalan Anggrek, warna hijau untuk Jalan Kamboja, dan warna ungu untuk Jalan Lili. Perhatikan tinggi masing-masing persegi. Masing-masing persegi panjang mewakili banyaknya rumah sesuai dari laporan Udin. Diamati dan dipelajari. Semoga kalian bisa membuat diagram batang dari laporan yang sudah kalian buat. Tetap semangat! Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai yang dapat diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Setiap sila-sila yang terkandung dalam Pancasila masing-masing memiliki makna sendiri dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari sesuai yang terkandung dalam makna tersebut. Berikut ini beberapa contoh sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap melaksanakan sholat tepat waktu. Sikap ini sesuai dengan sila pertama, simbolnya yaitu bintang emas, dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap kedua adalah membantu korban bencana alam. Sikap ini sesuai dengan sila kedua dengan simbol rantai emas, dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap bekerja sama sesuai dengan sila ketiga dengan simbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sikap berikutnya, musyawarah untuk memecahkan masalah. Sikap ini sesuai dengan sila keempat dengan simbol kepala banteng. Dengan bunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sikap terakhir adalah berbagi dengan teman yang membutuhkan. Sikap ini sesuai dengan sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Dengan bunyi,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu banyak sikap-sikap yang ada di sekitar kita yang telah kalian lakukan. Kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain. Alhamdulillah, terima kasih kalian telah menyimak video kita kali ini. Semoga kalian sudah memasuki akhir semester 2